Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan sebetulnya bagaimana cara memonitor belajar siswa dengan model yang belajar jarak jauh sekarang ini. Oleh karena itu, terpikir ketika mau mengajukan proposal P2M itu, guru-guru perlu membuat semacam rekaman gitu tentang aktivitas atau penampilan atau performance siswa dalam belajar. Kalau kita tahu performernya, saya yakin kita bisa melakukan suatu perlakuan atau treatment sehingga hasil belajarnya akan lebih baik begitu. Itu dasar pemikirannya. Nah, oleh karena itu instrumen ini memang belum ada, jadi belum pernah dibuat. Tetapi saya dengan kemampuan saya mengembangkan instrumen, mengajak Bapak Ibu untuk membuat bareng-bareng, dan saya ajarin pilihan-pilihan instrumennya yang kemungkinan bisa digunakan. Dan nanti setelah sesi ini kita berinteraksi di Google Classroom, kita bisa semacam dialog gitu atau konsul gitu, sehingga Bapak Ibu nanti mempunyai instrumen yang bisa digunakan untuk monitor kualitas belajar anak-anak selama belajar jarak jauh ini gitu. Itu latar belakangnya. Nah, tentunya saya modelnya ceramah, lalu nanti ada tugas yang mungkin tugas itu karena Google Classroom-nya baru akan dibikin, nanti kita diskusikan di WA, terus kemudian kita gunakan Google Classroom untuk menampung hasil pekerjaan Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti waktu dulu yang pernah ngikut evaluasi dengan saya, mata pelajaran evaluasi, ini pakemnya wajib itu kalau mau ngajar instrumen pengukuran itu yang ditujukan untuk evaluasi, kita harus jelas dulu istilah-istilah ini supaya kita bisa berada di posisi mana yang kita kerjakan itu. Tentu pengukuran itu adalah bahasa Inggrisnya measurement ya. Jadi sesuatu upaya untuk mendapatkan informasi baik berupa kualitatif atau kuantitatif, tapi biasanya pengukuran cenderung kuantitatif. Hasilnya dalam bentuk angka-angka yang mencerminkan dari informasi yang kita gali dari siswa. Kemudian hasil pengukuran itu berupa data. Data itu lalu kita gunakan untuk menilai. Nah, ketika kita menilai, maka kita menyiapkan kriteria. Kriteria itu harus memberikan peluang, harus bisa di-match-kan angka-angka tadi masuk di slot kriteria yang mana, sehingga kita bisa menyimpulkan. Biasanya nilai itu kalau secara umum baik buruk gitu ya. Nah, ini juga bisa diberikan satu stigma seperti itu. Misalnya kalau dulu waktu kuliah, kalau kita dapat A itu yang 86 sampai 100 hasil pengukurannya angkanya itu disebut dengan baik sekali. Itu kriteria yang lalu nilainya sebetulnya baik sekali, bukan nilainya itu 86. 86 itu adalah data hasil pengukurannya. Itu penilaian. Jadi penilaian itu adalah mencocokkan atau menjustifikasi data-data dengan kriteria yang kita buat. Lalu berikutnya itu evaluasi. Nah, di dalam evaluasi itu pada dasarnya ada aktivitas pengukuran dan penilaian.
evaluasi kita kaitkan dengan tujuan yang akan kita capai. Misalnya saat ini saya mengajari atau membantu Bapak Ibu untuk bagaimana bisa membuat instrumen misalnya. Maka evaluasi saya bukan instrumen Bapak itu baik sekali atau tidak. Kalau itu saya menilai. Evaluasi saya adalah saya kembalikan ke tujuan yang saya rumuskan ketika saya ingin membantu Bapak Ibu. Tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk membantu guru lancar dalam membuat instrumen, maka evaluasi adalah cocokkan nanti apakah betul guru-guru itu sudah sesuai dengan tujuan yang dicanangkan tadi. Jadi evaluasi itu berakhir pada keputusan yang vonis kita itu gagal atau berhasil dalam mengembangkan. Itu Bapak Ibu. Jadi masih sama dengan waktu kuliah dulu pengertiannya, belum berubah. Nah, di dalam proses belajar mengajar tentu Bapak Ibu biasanya yang diukur itu 3 ini, kompetensi, kepribadian, dan kinerja. 3-tiganya ini pada dasarnya adalah variabel yang kita sasar atau menjadi objek yang kita harapkan tertanam kepada peserta didik. Nah, kompetensi itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang, tapi bentuknya masih potensi. Hasil belajar itu kompetensi. Nah, kepribadian itu pada dasarnya juga bagian dari kompetensi, tetapi sudah di-actionkan sama anak-anak, ya terutama kompetensi yang ada di dalamnya itu sikap. Ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, sikap itu berkembang di dalam diri anak, lalu sampai pada membentuk karakter. Lalu itulah yang disebut dengan kepribadian. Jadi, lalu kinerja. Kinerja itu pada dasarnya adalah action dari kompetensi itu untuk mengerjakan sesuatu. Lalu kita lihat bagaimana prosedur kerjanya dan bagaimana hasil kerjanya. Jadi kalau ada seseorang yang misalnya ada jabatan, saya sebagai dosen, syarat-syarat pengetahuan, sikap, keterampilan yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas dosen itu namanya kompetensi. Tapi ketika saya bekerja sebagai dosen, proses kerja saya seperti apa, hasil kerja saya seperti apa, itu kinerja. Gitu. Jadi itu. Nah, saya pada ini kompetensi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu geluti tiap saat untuk melihat hasil belajar itu kompetensi. Jadi sikap religius, sikap sosial, pengetahuan itu kompetensi. Itu hasil belajar namanya. Nah, kalau kepribadian itu bisa konsep diri, motivasi, perilaku, integritas, ketahan malangan, kalau istilahnya ulet, kepuasan kerja, ini semua adalah kepribadian belajar. Nah, kinerja ini yang sebetulnya akan saya jadikan diangkat sebagai materi pada P2M sekarang ini. Kinerja itu ada 2, proses dan kinerja belajar. Kalau kinerja sendiri rumusnya itu adalah proses bekerja dan hasil bekerja, atau prosedur dan produk. Nah, oleh karena itu kita tarik ke kinerja belajar, ini menjadi penting, mungkin istilah ini baru bagi Bapak Ibu. Kinerja belajar itu tidak hanya hasil belajar yang diukur dengan ulangan, UN, dan lain sebagainya itu. Kinerja belajar itu adalah gabungan antara proses belajar, prosedur belajar, dan hasil belajar. Nah, yang akan saya ajak Bapak Ibu melalui P2M ini mengembangkan instrumen yang di sini ini. Karena kita yakin kalau prosedur dan proses belajarnya itu bisa kita ukur, kita bisa memberikan suatu perlakuan sehingga hasil belajarnya itu meningkat. Kalau hasil belajarnya tinggi, prosedur belajarnya juga sesuai dengan standar, maka kinerjanya itu bagus. Gitu. Itu sebetulnya yang intinya hari ini. Nah, pertanyaannya adalah, adakah teori yang membimbing kita untuk mengembangkan instrumen kinerja itu?
Nah, Bapak Ibu bisa membaca bukunya Ground Loan. Ini tahunnya lama, ada juga yang dicetak baru, tapi tetap tulisan tahun ini. Itu judulnya How to Make Achievement Test. Jadi bagaimana mengembangkan prestasi belajar, mengembangkan instrumen prestasi belajar. Di dalamnya ada. Jadi menurut Ground Loan itu, dalam mengembangkan instrumen kinerja tadi, performance tadi, kita itu fokusnya itu ada 3 sebetulnya. Bisa pada proses atau prosedur, bisa pada hasilnya saja, dan bisa pada dua-duanya. Biasanya yang digunakan dua-duanya. Nah, kapan kalau prosesnya saja yang diukur ketika ini alasannya di Ground Loan itu. Tidak ada hasil yang bisa dievaluasi. Prosedur dapat diamati secara langsung. Prosedur yang benar dapat menjamin, ya itu bukan menjamin tercapainya sukses. Kemudian langkah-langkah prosedur dapat digunakan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, itu kita bisa mengukur performa dari prosesnya saja. Nah, ini yang nanti menjadi kajian kita selanjutnya. Nah, kapan bukan pada produk? Ketika prosedur yang berbeda dapat menghasilkan produk yang baiknya sama. Kemudian langkah-langkah prosedur sudah diketahui atau produknya memiliki mutu yang dapat diidentifikasi atau dinilai. Nah, produk itu kalau kita bisa aja hasil belajar yang di UN kan, yang di sumatipkan, yang lain sebagainya itu. Tetapi prosedur itu sebetulnya bagaimana peserta didik itu belajar gitu. Nah, dalam hal mengukur performance siswa dari segi produk, mungkin Bapak Ibu sudah selama ini sudah menekuni, sehingga saya pada dasarnya ya bisa saja nanti kita latihan bagaimana membuat soal pilihan ganda, soal esai, bagaimana mengembangkan skala sikap dan lain sebagainya itu diulang lagi juga bisa. Tetapi yang baru yang akan saya kenalkan melalui P2M ini adalah justru bagaimana mengembangkan instrumen untuk proses. Gitu. Nah, ketika murid-murid kita belajar di rumah, sebetulnya apa yang ingin diketahui oleh guru? Ini penting. Tentang proses belajar siswa itu. Itu yang nanti akan Bapak Ibu identifikasi dan dijadikan sebagai butir-butir pernyataan yang nanti bisa digunakan untuk memotret bagaimana performa belajar siswa kita. Tentunya nanti dari instrumen ini digabung dengan instrumen yang biasa, misalnya pilihan ganda dan lain sebagainya yang digunakan untuk mengukur kemampuan anak itu. Jadi apa Bapak Ibu ingin tahu apa tentang proses belajar anak-anak? Misalnya dari segi rencana. Apa saja yang ingin ditanyakan? Ini nanti saya kasih contoh yang rencana. Kemudian dari segi materi, dari segi sumber, dari segi media, dari segi metode, dan lagi dari segi pelaksanaan, dari segi produktivitas, dan dari segi problemnya nanti apa. Ini semua yang harus Bapak Ibu identifikasi, dirubah menjadi pernyataan, lalu nanti dijadikan sebagai instrumen. Nah, lalu bentuk instrumen pengukuran kinerja belajar siswa yang tadi, yang kita berfokus pada proses dan hasil tadi apa? Kalau selama ini yang Bapak Ibu geluti kan yang hasil, itu jelas tes tertulis. Tapi yang proses itu bisa observasi, bisa skala sikap atau portofolio, atau kuis, atau game, simulasi keterampilan, dan lain sebagainya. Nah, saya, karena waktu yang tersedia ini sedikit sekali, tapi kalau nanti kawan-kawan tertarik untuk bersama-sama saya mengembangkan ini, bisa aja nanti ke beberapa kotak itu. Tapi saya kali ini hanya mencoba untuk membantu atau mengajak Bapak Ibu untuk mengembangkan alat observasi aja. Gitu.
Tapi nanti kalau misalnya kita sudah berhasil membuat Google Classroom, kita ada satu grup, ada yang tertarik untuk yang lain-lain, bisa aja kita buka Zoom baru atau kita meeting seperti ini khusus untuk mengembangkan yang lain-lain gitu. Itu Bapak Ibu. Nah, kita konsentrasi ke alat observasi. Sebetulnya instrumen dan lembar observasi. Kemudian instrumen hasil kita buat tes tertulis tentang pengetahuan biasanya. Atau kita buat skala sikap. Atau kita tes keterampilan. Atau kita buat tes perilaku. Kalau guru agama tes perilaku itu harus dibuat itu. Tergantung mata pelajaran yang kita ampu. Nah, tes tertulis tentunya selama ini sudah diajarkan melalui mata kuliah evaluasi. Nah, mungkin P2M ini saya gunakan untuk yang lembar observasi yang saya merahkan di atas itu. Untuk mendeteksi atau untuk mencari informasi tentang bagaimana proses belajar anak-anak kita di rumah gitu kalau sekarang. Nah, metode dan teknik observasi itu ada teorinya yang bisa digunakan. Sebenarnya ada 4 tokoh yang bisa membimbing kita rujuk bukunya sebagai pegangan. Tetapi saya ngambil 2 saja dan hari ini sebetulnya saya hanya melatih Bapak Ibu yang kecil itu, checklist itu. Yang satu adalah ground loan yang tadi bukunya. Ground loan itu, teknik observasi itu bisa menggunakan checklist, bisa menggunakan rating scale, bisa menggunakan skala produk, bisa menggunakan portofolio. Sedangkan Griffin itu bisa menggunakan grafik rating scale, bisa menggunakan Virofil Answer rating scale atau istilah populernya BARS, bisa pilihan daya pilihan atau aktivitas yang menonjol, bisa manajemen by objektif. Nah ini sebetulnya bisa didalami, nanti tentu tidak hanya melalui PDM ini. Nah PDM ini saya gunakan untuk mencoba mengenalkan bagaimana mengembangkan checklist saja, karena waktunya yang batas tentunya. Checklist itu apa? Checklist merupakan instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi seseorang dilihat dari prosedur atau dimensi yang dapat diukur dengan tepat. Nilai hanya memeriksa apakah setiap tindakan dilaksanakan atau tidak. Kemudian memberi tanda checklist atau tanda V itu mungkin atau memilih ya atau tidak. Sehingga pengembangan instrumen itu harus buat itu daftar butir-butir tindakan yang dijadikan item soal atau pernyataan. Inilah yang mungkin menjadi latihan hari ini dan seterusnya. Jadi mengembangkan butir-butir tindakan yang dijadikan item untuk observasi belajar anak-anak kita yang proses belajar. Nah, bagaimana mengembangkan butir pernyataan? Itu ada 3. 1, pernyataan dibuat sesuai dengan indikator yang akan diukur. Nah, Bapak Ibu harus tahu indikator-indikator. Kalau ada standarnya lebih gampang itu. Kita lihat di standar. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang benar, jelas, dengan pernyataan hanya mempunyai 1 jawaban, ya atau tidak, ada atau tidak ada, dilakukan atau tidak dilakukan. Itu yang namanya checklist. Nah ini contoh Bapak Ibu. Contoh tentang tadi kotak pertama kali, perencanaan belajar. Nah, Bapak Ibu membuat pernyataan ini sebetulnya sesuka-suka kita, yang penting kita yakin bahwa pernyataan itu merupakan salah satu indikator kualitas dari perencanaan belajar yang dilakukan oleh siswa. Kalau di-essay-kan sebetulnya tidak dalam bentuk checklist, ditanya apakah kamu punya jadwal atau perencanaan belajar, tunjukkan misalnya gitu. Nah, tetapi kita membuat dalam bentuk observasi ini
Pertama, supaya mudah nanti dalam menyekor dan supaya tidak terlalu mengganggu ketika instrumen ini digunakan. Paling mengganggunya ketika membuat saja. Tapi setelah dibuat, mungkin dimasukkan ke salah satu program atau apa, kita tinggal ngisi-ngisi aja. Misalnya gini, ketika Bapak Ibu membuat Google Classroom dengan anak-anak, lalu anak-anak diminta untuk menunjukkan rencana belajar dia. Lalu Bapak Ibu mengamati, misalnya siswa membuat perencanaan belajar mandiri secara terjadwal, misalnya gitu. Lalu kalau dia membuat, ya diteng aja ya, canteng bagian ya itu. Kemudian siswa membuat perencanaan belajar mandiri dengan melibatkan guru atau orang tua. Misalnya ya, siswa membuat perencanaan belajar secara logis. Siswa membuat perencanaan belajar sesuai arahan guru. Siswa membuat perencanaan belajar, nah, dan lain-lain sebagainya. Ini bisa diisi lebih banyak lagi. Nah, ini yang sebetulnya saya inginkan Bapak Ibu itu nanti saya tugaskan untuk membuat item-item seperti ini, lalu diskor. Ini skornya kalau jawab ya berarti 1 harus. Jadi pernyataannya harus pernyataan yang positif. Kalau tidak itu 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Sini ada 5 berarti total skornya 5 itu. Begitu. Nah, tadi kan banyak ya perencanaan belajar, kemudian sumber belajar, tadi ada media atau tool untuk belajar, ada model atau metode yang digunakan untuk belajar, ada pelaksanaan belajar, ada produk belajar. Nah, kalau Bapak Ibu bisa membuat minimal 5 seperti yang tadi, yang saya contohkan itu, maka Bapak Ibu bisa meringkas dari semuanya itu menjadi seperti ini instrumennya. Jadi yang tadi perencanaan belajar yang ada 5 indikator tadi bisa kita ganti model tidak jawab ya tidak, tapi sebagai skala seperti ini. Nah, kalau tadi 5-5-nya muncul, maka sebetulnya kita canteng yang 5. Tapi kalau dari 5 item tadi hanya 1 yang cocok, yang dijawab ya, yang ya gitu, maka nilainya dia atau skornya dia 1 dan seterusnya. Sehingga kita bisa membuat itu untuk siswa, lalu profil belajar siswa kita itu akan kelihatan dilihat dari prosesnya, proses belajar. Nah, di situ ketika kita tahu, maka kita bisa mengintervensi. Intervensinya terserah Bapak Ibu, bisa dipanggil atau bisa diajak komunikasi sendiri atau bagaimana, sehingga kalau itu diperbaiki yang rendah tadi, maka dia akan merubah proses belajar yang dia lakukan dan harapan kita itu bisa meningkatkan hasil belajar. Jadi itu kenapa judulnya itu membuat instrumen pengukuran untuk meningkatkan hasil belajar. Gitu. Ini yang pakai checklist Bapak Ibu ya. Lalu ada lagi yang observasi itu menggunakan skala cabang. Kalau ini langsung 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Misalnya untuk rencana yang kita buat 4 tadi, kita buat aja seperti ini. Misalnya kita definisikan 5 itu apa? Semacam bikin rubrik Bapak Ibu. Rencananya benar, rinci, dan lengkap misalnya, itu 5. Misalnya kita bertiga rencananya benar tetapi kurang rinci, nah itu. Rencananya terlalu umum misalnya begitu. Ini buat. Nah, kalau yang Bapak Ibu mengembangkan seperti ini itu walaupun sama-sama nanti observasi, tapi Bapak Ibu menggunakan rating skill namanya, skala cabang, bukan checklist. Kalau checklist yang pertama tadi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa latihan mana yang Bapak Ibu suka gitu, artinya pilih ya, boleh pakai rating scale atau pakai checklist gitu. Kemudian ada lagi skala produk. Skala produk ini biasanya digunakan untuk tugas-tugas belajar yang siswa membuat sesuatu di rumah. Kalau praktek itu misalnya membuat rangkaian
elektronik misalnya, tapi di rumah membuatnya, bukan di kampus. Karena ini memang tujuan kita adalah mendeteksi apa yang siswa lakukan. Itu bisa dibuat begini. Skala produk itu menggunakan contoh produk yang berkualitas atau lalu diberi skor. Tingkat kualitas produk dapat diberi nomor-nomor, terutama produk yang karakteristiknya rumit. Nomor digunakan sebagai indikasi tingkat kinerja siswa. Bisa juga indikator kualitas yang dijadikan sebagai rubrik penyukuran. Nah, yang contoh yang paling bawah ini adalah indikator kualitas produk kita gunakan sebagai indikator. Misalnya kita beri angka 5 kalau dia kerjanya rapi, ukurannya akurat, mengumpulkannya tempat waktu, isinya lengkap, kemudian isinya benar gitu. Kemudian kita skor 4 kalau misalnya kurang 1 dan seterusnya. Ini juga bisa pakai skala produk. Ini bisa digunakan untuk melihat proses belajar ya, bukan hasil belajar ya, proses belajar. Jadi PR misalnya dikerjakan seperti apa oleh siswa, bisa kita nilai PR-nya itu. Gitu. Jadi kita akhirnya bisa, intinya begini Bapak Ibu, kita itu bisa memberi masukan kepada siswa harus ngapain berdasarkan data atau nilai atau angka-angka yang kita atau skor yang kita dapatkan dari mereka, karena skor itu merupakan informasi bagaimana proses belajar itu dilakukan oleh siswa. Kemudian yang sekarang sering banyak digunakan oleh guru itu adalah portofolio. Jadi anak-anak dikasih tugas, lalu kita periksa tugas-tugas itu, lalu kita buat rubriknya, lalu kita beri angka. Anekdot juga boleh, tapi kalau anekdot itu hanya catatan-catatan kecil. Tapi kalau portofolio itu lebih luas. Misalnya gambar, tulisan, makalah, dan lain sebagainya biasanya menggunakan portofolio ini. Jadi portofolio tadi menurut si Grunlund tadi, checklist, kemudian skala produk, dan lain sebagainya itu pilihan Bapak Ibu. Instrumen yang akan kita buat itu seperti apa gitu. Itu yang dapat saya hantarkan melalui P2MR ini, dan mungkin tidak ada sampai 1 jam ya Bapak Ibu, nanti kita bisa tanya jawab. Tetapi ada tugas untuk Bapak Ibu, nanti tugasnya akan saya efektif, saya komunikasi melalui Google Classroom yang anggotanya Bapak Ibu. Coba ini Bapak Ibu buat pernyataan atau indikator-indikator yang bisa digunakan sebagai pernyataan dari 5 komponen belajar ini. Jadi contohnya ya ini seperti ini, membuat Bapak Ibu membuat seperti ini. Membuat ini. Itu untuk perencanaan belajar. Tapi kan kita ingat bahwa kan banyak tadi dia katakan ini. Itu baru rencana belajar. Kemudian konten misalnya. Bapak Ibu membuat pernyataan, materi yang dipelajari misalnya sudah sesuai dengan yang disarankan. Kemudian materi yang dipelajari misalnya itu Bapak Ibu kembangkan. Apa yang Bapak Ibu ingin tahu? Ingin dipersyaratkan kepada siswa tentang materi yang dipelajari. Kemudian sumber belajar. Sumber belajar ini bisa juga buku, bisa juga artikel, bisa juga apa yang bisa digali, dicari di internet sesuai dengan saran. Kalau di situ Bapak Ibu bisa menggunakan ngecek sampai alamat yang dituju oleh siswa. Nanti kalau dia belajar dari sumber tulisan yang Bapak maksud dengan alamat yang USR-nya URL ya. Alam URL-nya sama dengan yang Bapak maksud, misalnya itu diberi yang, kalau tidak, dan seterusnya. Kemudian medianya itu apa yang digunakan untuk belajar? Media itu dengan sumber beja Bapak Ibu. Kalau media itu lebih menekankan pada tool. Internet itu sebetulnya media. Nah, sumbernya itu adalah e-book, artikel, jurnal-jurnal yang ada di dalam internet itu. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa
misahkan antara misalnya medianya itu, misalnya dia belajar melalui HP misalnya, atau melalui komputer di rumah dan lain sebagainya bisa Nah itu Bapak Ibu kembangkan sehingga ketemu yang Bapak Ibu checklist nanti. Sehingga anak itu kalau checklistnya itu penuh sesuai dengan Bapak Ibu, ya yang jawabnya ada, maka sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Sehingga keinginan tuntutan Bapak Ibu bagaimana anak harus belajar itu dituangkan dalam butir-butir itu. Dari setiap kotak itu dibuat 5 saja deh. Misalnya gitu. Nah, produktivitas belajar itu apa misalnya? Produktivitas belajar itu bisa saja kalau PR itu ya jawaban dari siswa itu, atau mungkin kalau makalah ya makalah yang ditugaskan, atau intinya tagihan itu. Tagihan itu seberapa produktif anak itu. Nah, itu Bapak Ibu buat kriterianya. Kemudian pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan belajar itu seperti apa Bapak Ibu inginkan anak-anak itu? Bisa itu Bapak Ibu tagih. Teman, checklist ini sebelum di checklist anak itu harus dikasih arahan bahwa ini loh yang harus kamu lakukan. Sehingga nanti kita tagih itu ini tinggal dilakukan tidak gitu. Metode belajar misalnya bisa aja dengan belajar kelompok, belajar itu bisa model atau metode dan seterusnya itu Bapak Ibu gali, lalu Bapak Ibu jadikan sebuah instrumen sehingga nagihnya ke siswa itu tinggal checklist saja, checklist seperti tadi. Gitu. Nah, sulitnya sebetulnya adalah menemukan indikator-indikator yang bisa dijadikan sebagai butir pernyataan ini. Di sini sebetulnya pengembangan instrumen ditantang. Dan saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang mahir nanti membuat ini lebih mahir dari saya karena saya mungkin tidak pernah ngajar di sekolah tingkat menengah. Saya tidak tahu persis seperti apa perilaku belajar anak-anak itu atau proses belajar anak-anak itu. Bapak Ibu harus punya standar. Kalau standar nasional tidak ada secara tertulis, standar yang Bapak Ibu buat sendiri. Sehingga Bapak Ibu yakin bahwa kalau apa yang Bapak Ibu anjurkan kepada anak-anak yang menjadi rujukan itu dilakukan, maka itu menjamin hasil belajarnya akan tinggi atau bagus gitu. Itu yang dimaksud Bapak Ibu. Jadi tugasnya dari 1, 2, 3, 4, 5 ini silahkan nanti dibuat tabel seperti ini. Nah ini dibuat ininya, ini yang dibuat ini. Ini kan baru perencanaan belajar Bapak Ibu. Dan ini yang saya buat bisa jadi nanti Bapak Ibu menemukan butir pernyataan yang lebih akurat dengan murid Bapak Ibu sendiri gitu ya. Disesuai dengan kondisinya gitu. Ini Bapak Ibu.